أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمر الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, melanjutkan syarah kitab Al-Hikam makalah ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Mastauda'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Apa yang tersimpan di kedalaman batin akan tampak pada penampilan lahir. Ma'rifat atau cahaya Allah Subhanahu wa taala atau cahaya ilahi yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seseorang pasti akan muncul pada penampilan lahirnya, pada wajah dan anggota tubuh yang lainnya. Ini adalah tanda untuk mengenali keadaan seorang murid menuju Allah Subhanahu wa taala atau salik, karena tampilan lahir adalah cermin dari keadaan batin. Bagi seseorang yang ingin berteman dan berkumpul dengan seorang murid atau maridho yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, penampilan lahirnya ini bisa menjadi pertanda. Dalam satu riwayat, Sayyidina Isa alaihissalam itu beliau sedang berjalan berarak-arakan dengan para murid-muridnya. Lalu beliau dicaci maki. Ketika dicaci maki oleh orang-orang kafir, beliau disumpah serapai itu menjawab jazakallahu khair. Lalu para hawariyin itu bertanya, ya Isa, ya Nabiullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membalas caci makinya dengan caci maki lagi? Lalu dijawab oleh Nabi Isa, aku cari kata-kata itu di qalbuku, tapi tidak aku temukan melainkan hanya jazakallahu khair. Artinya qalbunya sudah bersih sehingga yang berbuah adalah kata-kata yang baik, yang bersih. Maka dalam kitab At-Tajalliyat juga dijabarkan. Di antaranya adalah tidak mengenali sesuatu melainkan di dalam qalbunya, di dalam dirinya ada sesuatu tersebut. Maka misalnya menurut ahli tasawuf itu jikalau dirimu masih nampak adanya keburukan di matamu dalam melihat sesuatu perkara di dunia ini, maka segeralah banyak beristighfar untuk membersihkan qalbu. Nah, ini juga senada dengan dalil diantaranya apa? Ketika Rasulullah SAW itu mau mensolati orang munafik. Jadi orang munafik wafat terus mau disolati, di tengah jalan Rasulullah dicegat sama Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, jangan kau solati dia karena dia munafik. Artinya apa? Rasulullah itu tidak punya di dalam kalbunya kotoran batin tentang munafik. Jadi tidak mengenali hal tersebut, kecuali Allah langsung yang menurunkan perintah bahwasanya orang itu munafik. Khawatir nanti doanya Rasulullah manjur, akhirnya malah diampuni. Artinya apa dari riwayat ini? Ketika para al-alim wasalikin, ketika di dalam hatinya tercemin, misalnya ada lagi jalan terus ada orang sedekah atau dengar pengumuman si fulan sedekah, fulan bin fulan, atau melihat langsung orang sedekah kok banyak, terus kok di hatinya terlintas, wah itu riya itu, maka sebetulnya bukan orang yang diumumkan itu riya, tetapi dirimulah yang ada di riya. Atau misalnya ada seseorang gitu melihat di medsos lagi scroll, wah ini munafik ini begini, maka sebetulnya siapa yang munafik? Diri kita sendiri, di dalam kalbu kita ada munafik. Maka apa? Segeralah beristighfar untuk mohon ampun, karena tidak mengenali sesuatu melainkan di dalam dirinya ada sesuatu itu. Nah, dianalogikan dalam syarah kitab At-Tajalliyat itu, seseorang yang mempunyai uang 1000 dinar, lalu dia dimintai uang 500 dinar, maka dia bisa ngasih atau bisa memberi. Itu pilihannya, tapi intinya dia sebetulnya bisa memberinya.
Tetapi jika dia dimintai uang 2000 dinar, maka sepingin pun dia memberi tidak akan bisa memberi. Apalagi dia tidak punya. Nah, maka apa? Jika di dalam kalbunya tidak ada kotoran batin itu, maka dia tidak bisa menilai sesuatu itu jelek. Tapi jika di dalam hatinya adanya kebaikan, justru yang terkeluarkan adalah kebaikan. Contohnya misalnya dengan kasus yang sama. Ada diumumkan, ada orang sedekah siapa Fulan bin Fulan. Orang yang di dalam kalbunya ada kedermawanan, ada kemurahan hati, ada cahaya ilahi, maka yang tersirat, masya Allah, kok bisa ya sedekah banyak gitu ya, saya pengen Jadi kedermawanannya yang terlihat di dalam matanya. Tetapi kalau yang orang itu dengan kotoran batin, yang terlintas malah orang kok sedekah kok diumumin begitu, riya itu. Maka tanda orang riya dan tidak bukan diperlihatkan secara zahirnya, tapi nilai kolbunya. Itu pekerjaan kolbu. Bahkan kata Sayyidina Ali karomah wajah radhiyallahu an, beliau itu menasihatkan kepada umat Islam, di antaranya apa yang beliau lakukan, jika seumur hidupmu itu baiknya melakukan 4 amalan ini, kata Sayyidina. Yang pertama apa? Sedekah finnahar, sedekah di pagi hari atau di siang hari. Terus sedekah filail, sedekah di malam hari. Lalu sedekah dalam sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Yang keempat, sedekah diperlihatkan, tangan kanan memberi, tangan kiri melihat, dan semua orang melihat. Apa kata Sayyidina Ali? Kelak nanti di yaumul mahsyar dan di yaumul hisab itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersedekah finnahar, kita bisa masuk rombongan itu. Terus ditanya lagi, di absen lagi, siapa yang sedekah filail, kita masuk rombongan lagi. Kemudian ditanya lagi, siapa yang sedekah orang tidak tahu atau hanya tangan kanannya yang tahu, tangan kiri tidak tahu, maka dia dipanggil dalam rombongan itu. Dan ditanya lagi, siapa yang sedekah di keramaian, intinya untuk memotivasi umat biar ghiroh makin beramal soleh, maka dia digolongkan di barisan tersebut, kata Sayyidina Ali. Maka apa? Standar riya dan tidaknya suatu ibadah bukan terletak pada diperlihatkan atau tidaknya sebuah amalan, tapi standarnya di kolbunya. Kalau kolbu itu ada riya, mau dia tutupi sekalipun, dia akan ada riya. Contoh misalnya, ada seseorang sedekah atas nama Fulan bin Fulan, terus dia komen, sedekah palingan 100.000 aja disebutin, saya loh 1 juta, hamba Allah. Jadi ngomong di dalam hatinya, tapi ngomong, ini loh harusnya hamba Allah loh kayak saya. Itu riya malah. Jadi riya itu perbuatan bukan di secara dohir dinilai, tetapi kolbunya yang dinilai. Karena itu pekerjaan hati. Maka tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Maka dalam bahasa Arab itu ada dalam pembersihan itu ada taharah. Itu meliputi dohir wal batin, wudu. Maka wudu itu hakikatnya itu pembersihan dohir wal batin. Jika yang dibersihkan hanya dohirnya, maka ketika kita sholat nanti batinnya lari kemana-mana. Nah, terus apa? Ada lagi nadhifah, nadhafah. Dalilnya an-nadhafatu min al-iman. Kebersihan sebagian dari iman. Pembersihan yang apa sifatnya? Dhahiriyah. Ada lagi tazkiyah. Nah, tazkiyah ini pembersihan secara qalbi dari riya, sombong, hasad, terus penyakit-penyakit hati yang lain, dengki. Itu semua dibersihkan. Nah, dalam proses pembersihan itu dalam kitab Syarah Al-Hikam di makalah yang lain itu dijelaskan, setiap kali orang itu membersihkan qalbinya, maka akan keluar waridnya, atau disebut orang beriyadah itu disebut juga dengan wirid. Jadi wirid dalam definisi yang luas itu tidak hanya kita pegangan tasbih terus subhanallah subhanallah, itu enggak. Ketika kita juga berzikir membersihkan qalbu dari sifat-sifat yang buruk, itu juga termasuk wirid. Maka ketika wirid akan menghasilkan warid.
Nah, dalam syarah kitab itu ulama menjelaskan halnya kita mencuci baju. Maka ketika kita mencuci baju pasti akan keluar buih-buih umpluknya itu. Nah, buih-buih itu jangan dihiraukan. Artinya fokuslah tetap untuk membersihkan baju. Lah buih-buihnya apa? Misalnya kemudahan fit dunya wal akhirah. Dunia misalnya orang yang zikir misalnya katakanlah sholat duha terus zikir ya fatah ya roza sholawat nabi terus diberikan warid rezekinya lebih mudah, diberikan warid kehidupannya lebih tenang. Tapi itu semua hanya warid, bukan tujuan, atau hanya buahnya di dunia tapi bukan tujuan. Tujuannya apa? Pembersihan kolbi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu kok nantinya akan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kembali kepadanya. Nah, sesuatu yang kembali kepadanya, jika jasad kita terbuat dari tanah, nanti akan lebur jadi. Sedangkan nur kita yang tadinya ditiupkan Allah di usia 4 bulan, dia akan kembali kepada Allah. Maka menghadap Allah itu bukan definisinya seperti kita menghadap orang. Jadi kayak entitas dengan entitas, tapi leburnya diri kita dalam satu kehendak tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid itu dari bahasa Arab, bahwa itu artinya wahidu wahidan tauhidan, artinya menyatukan bizat dan bisifat bil af'al, dan segala kehendak kita dilebur menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh adzan subuh, ada orang yang kehendaknya misalnya, wah ini kok masih ngantuk ya, kehendak dirinya tidur, tapi kehendak Allah kamu bangun, kamu sholat. Nah ini perang. Kalau kehendak kita yang menang, berarti kehendak Allah diabaikan. Atau misalnya ada panggilan sodako, zakat misalnya, hitung nisab dan haul. Kehendak Allah keluarkanlah zakat itu. Tapi kehendak kita sayang uangnya, mendingan nanti aja lah tahun depannya lagi. Nah, itu selalu terjadi antara kehendak Allah dan kehendak kita bertarung. Nah, semakin tipis jarak antara kehendak Allah dan kehendak kita, nantinya akan melebur menjadi satu kehendak, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belum saatnya sholat, misalnya belum azan tadi misalnya jam 5 kurang seperempat, kita jam 4, jam setengah 4 minimal sudah mulai siap-siap gitu. Mau menghadap Allah nih, sholat malam dulu atau mulai mandi dulu, mulai bersih-bersih gitu. Itu artinya berarti mensinkronkan kehendakku menjadi kehendaknya. Nah kalau secara ibadah yang bersifat vertikal itu kita menyesuaikan dengan kehendak Allah, nanti perkara-perkara horizontal pun akan menyesuaikan dengan kehendak Allah. Sehingga apa? Hayya 'ala sholah wa hayya 'alal falah, dijawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka hatinya akan menghadap Allah di setiap saat, di setiap waktu. Itu makna lain dari as-sholatu da'im. Jadi terkoneksi setiap saat. Sholah itu dikata wasolah, artinya connecting atau terhubung. Kalau ibarat HP itu tidak pernah mode pesawat. Jadi kolbunya itu manteng terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip pertama dalam rukun iman itu yang pertama syahadat. Syahadat itu syuhud. Syahadat itu menyaksikan. Maka ketika kita menyaksikan di setiap waktu, menyaksikan itu beda dengan ro'a. Kalau ro'a itu misalnya nengok ke sana, ini ro'a, melihat. Tapi kalau menyaksikan itu berterus-terusan. Nah, maka syahadah itu asyhadu alla ilaha illallah, maka kita menyaksikan apapun yang terjadi ini atas kehendaknya. Dan adapun yang diberikan olehnya itu atas dasar kepemilikannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat kursi itu ditegaskan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang fis sama di langit dan di bumi kepunyaan Allah. Maka orang yang bermakrifat, yang syuhud, yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberikan kepadanya, yang dilihat siapa pemberinya, bukan apa yang diberi. Nah, jadi karena dia syuhud, maka sholatnya pasti ihsan, menyaksikan Allah, pasti menghadirkan Allah. Ihsan itu kan
beribadah seperti engkau melihatku, dan jika engkau tidak melihatku maka aku melihatmu. Nah, maka ketika dia merasakan syuhud menyaksikan Allah, pasti ihsan sholatnya. Nah, kalau sholatnya ihsan, pasti puasanya pun akan bersambung juga ihsan, akan menyaksikan Allah. Sebab apa? Syuhud. Sehingga apa? Puasanya karena Allah lillahi ta'ala. Kalau puasanya juga lillahi ta'ala, nanti zakatnya pun ketika dia mengeluarkan hartanya itu juga karena syuhud, karena penyaksiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hajinya, umrohnya, dan setiap amalannya akan terlintas hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya orang yang membawa sholatnya, ibadahnya, zakatnya, puasanya atas dasar syuhud melihat Allah, maka apa? Ketika keluar dari masjid pun, ketika bekerja, dia yang dilihat hanya Allah. Saya bekerja karena apa? Karena Allah perintahkan. Perintahkan apa? Di Al-Quran dijelaskan, diantaranya beberapa ayat di Quran surat Jum'ah, di Quran surat Al-An'am, itu perintah-perintah berikhtiar. Maka apa? Ketika dia bekerja, orientasinya tidak hanya saya dapat duit sekian, tapi yang dilihat adalah saya ini diperintahkan Allah untuk bekerja. Maka ketika saya bekerja, dasarnya karena Allah, maka nilainya ibadah. Setiap tetesan keringatnya itu mengandung wirid, mengandung warid menuju Allah Subhanahu wa taala untuk terkoneksikan. Dan ketika misalnya kerjaannya, misalnya katakanlah buka toko gitu, terus dibikin sepi sama, maka yang dia lihat bukan sepinya, yang dia lihat Allah ngasih sepi ini, berarti Allah sedang mau berkholwah denganku. Akhirnya membuka Quran, ngaji. Oh, apalagi wirid, sholawatan. Hatinya tetap tenang. Ketika pas dia dikasih, misal hari berikutnya rame tokonya, penjualannya banyak, yang datang banyak, yang beli banyak, dia juga akan melihat apa? Ini pemberian Allah. Berarti Allah apa? Allah mau bercumbu dengan sisi lainnya. Yang kemarin suruh baca Quran, suruh wirid. Sekarang apa? Allah memperkenalkan namanya, ya Fatahu ya Rozak, yang maha pembuka rizki. Jadi sepi dan ramai pun hatinya tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi jika ibadahnya tanpa syuhud, tanpa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, ketika tokonya sepi, dia akan protes. Ya Allah, saya itu kan sudah sholat duha. Ya Allah, saya ini kan sudah sholat tahajud. Kenapa rezekinya kok enggak lancar-lancar? Isinya grundel aja nanti hatinya. Karena pondasi awalnya bukan syahadat, atau syahadatnya bilisan saja, tapi kolbunya tidak pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kehidupan sendi-sendinya nanti tidak ada Allah, walaupun secara lisan ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi, bahkan diulangi setiap atahiyat, diulangi. Tetapi ketika di dunia, ketika di luar sembahyang, ketika di luar sholat, ketika di luar masjid, kehidupannya tidak pernah menyaksikan Allah. Jadi ketika dia diberikan penyakit, isinya nanti ngeluh doang. Diberikan rezeki yang sempit, isinya nanti ngeluh doang. Nah, ini yang dimaksud makom syuhud. Lah, orang yang syuhud matinya disebut syahid. Nah, ini makom tertingginya orang yang dicita-citakan seluruh orang Islam, yaitu syahid. Syahid itu karena syuhud. Nah, maka kita ini memperbarui terus setiap hari. Apa? Syuhud itu setiap nafas kita dihisap. Ibarat lembaran kertas ini, kita ini misalnya minum, kan minum juga masih dalam detik-detik nafas. Ini minumnya ini ada Allah enggak? Kalau ada Allah, minumnya ditulis minum karena Allah. Kita berangkat ke kantor kerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Setiap langkahnya dihitung karena Allah. Bahkan para ulama itu mensiasati biar apa? Setiap detiknya karena Allah. Maka misalnya ini kita selesai sholat subuh, langsung diniati, ya Allah, saya mau menunggu sholat duhur. Nah, saya niat mau menunggu sholat duhur. Maka setiap detiknya asal tidak bertemu dengan maksiat, dia dinilai wirid. Jadi seluruh badan ini sel-selnya wirid terus, berzikir terus. Dalilnya, barang siapa dia menunggu sholat atau menjalankan dari mulai rumah sampai ke tempat masjid, maka setiap langkah dan setiap tarikan nafasnya dinilai wirid.
Jadi sholat subuh kita niat, saya niat mau sholat duhur nanti di masjid ini misalnya. Maka dari nanti mulai kita pulang asal tidak ketumbuk maksiat. Kalau ketumbuk maksiat tiba-tiba pulang dari masjid, saya nyopet dulu gitu ya, bubar udah selesai. Atau saya mau korupsi dulu, bubar selesai. Tapi selama tidak ada melakukan maksiat di antara waktu itu, maka setiap detiknya bernilai zikir, bernilai wirid. Makanya setan tidak akan ikhlas. Kalau kita sudah niat begitu, nanti ada waswasil khannas minal jinnati wan nas. Apa itu? Rasa was-was yang dihembus-hembuskan dari golongan jin dan manusia. Nek golongan jin itu langsung dari bisikan. Misalnya, wah ini enak ini. Misalnya jadi RT, wah kas RT-nya pakai dulu aja lah. Hosap-hosap dikit nggak apa-apa. Nanti kalau gampang akhir bulan nanti saya balikin, saya dapat duit. Itu hosap namanya. Itu sudah hosap. Hosap itu meminjam tanpa izin. Jadi misalnya itu ada sendal di depan. Wah, saya kan mau ke depan sebentar. Terus nggak ngomong sama yang punya, tapi nanti dibalikan. Itu masuknya sudah hosap. Nah itu kadang-kadang godaan itu nggak langsung disuruh mencuri, ya, disuruhnya hosap dulu. Nah, misalnya gitu. Nah itu antaranya gitu. Kalau misalnya digoda apa minal jinati dari golongan jin nggak mempan, dia masuknya ke golongan manusia wanas. Jadi setan yang berupa manusia keluar dari masjid ya, ke warung makan terus. Nah, mulai nanti itu Pak Haji itu kemarin beli mobil baru itu, jangan-jangan nggak bener itu duitnya. Mulai nanti akhirnya melebar nanti kemana-mana. Nah, itu cara setan menghembus-hembuskan. Jadi caranya begitu. Sehingga apa? Niat tadi yang tadi, niat saya habis subuh ini mau niat sholat duhur, mau dihitung wirid, setan ini nggak ikhlas. Jangan sampai orang ini mendapatkan amalan banyak. Gimana caranya? Oh batalin. Caranya gimana ya? Di tengah-tengah di apa sengseli, apa dijedain maksiat. Entah itu maksiat yang secara dohir langsung atau maksiat yang tidak dohir langsung. Bisa jadi maksiatnya maksiat hijab nurani bukan hijab dulmani. Kalau hijab dulmani kayak tadi hijab gelap, ngerumpi dan. Tapi hijab nurani lagi sholat keluar dari masjid, terus duduk di warung mau sarapan, tiba-tiba ada ngomong, Pak Haji hebat ya sholat subuh terus. Nah, terus di sini ada, iya emang saya soleh, wah sebentar itu udah selesai. Itu nggak kelihatan, yang tahu dirinya sendiri. Di sini langsung ngomong, ya saya soleh, sekarang saya mulai ngaji, saya sekarang sholat malam, dan mengakui itu bahwa hasil dari akunya dirinya sendiri runtuh semua tadi yang harusnya koneksi sama Allah. Nah ini kadang setan-setan itu begitu. Dia tidak langsung lewat minal jinati, bisa jadi wanas. Makanya ada seorang sahabat itu memuji seorang sahabat yang lain. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kau telah melemparkan malapetaka api kepada saudaramu. Nah, karena apa yang dilihat kondisi saudaranya ini sedang tarbiyatul qalbi, sedang menata hati, terus langsung dipuji, terus hatinya langsung agak mulai bergoyang gitu kan. Nah itu bahaya. Kecuali memang hatinya nggak ada masalah, mau dipuji mau diapa semasa bodoh, nggak ada masalah, saya ibadah saja lillahi ta'ala. Nah kadang-kadang setan datangnya dikala seperti itu. Nah ketika hal tersebut datang, maka perbanyaklah istighfar. Jadi misalnya atau al-afu, mohon ampun kepadanya. Makanya dalam beberapa tafsir wirid itu dibedakan antara istighfar dan afu. Al-afu itu Allah yang maha pengampun. Makanya ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni kalau sendiri ya karim. Maksudnya apa? Nanti di akhirat itu di yaumul hisab dosa kita itu ada yang diperlihatkan langsung. Orang yang perbanyak istighfar dia di misfar. Kalau istighfar kata misfar itu apa ya? Tameng. Jadi ditameng sehingga tidak tersentuh api neraka, tapi dosanya sebetulnya masih ada. Hanya ditameng, dibungkus pakai misfar itu sehingga api neraka tidak menyentuhnya. Tapi kalau al-afu dihapuskan. Jadi dosanya yang dihapuskan. Nah, itu perbedaannya. Maka biasanya para ahli wirid itu melengkapi antara istighfar dengan afu. Nah, itu diampuni ya Allah, mohon ampun, hilangkanlah, hapuskanlah dosa-dosa. Jadi catatannya itu dihapus, dianggap tidak ada. Nah, itu diantaranya. Nah, berkaitan dengan
Apa yang terlintas di dalam qalbi itu akan tercermin di dalam zahirnya atau lahirnya. Dalam makalah ini apa berarti? Artinya kita bisa menilai diri kita sendiri secara zahir sudut pandang kita. Kalau kita masih senang mendengar yang haram-haram, kita masih suka berjalan ke tempat yang haram-haram, mata kita masih suka melihat yang haram-haram atau menilai keharaman-keharaman lain, misalnya contohnya tadi, wah orang itu munafik, orang itu riya, orang itu harus perbanyak tazkiyatun nafs, membersihkan qalbunya. Makanya dulu para aulia itu, para ulama-ulama yang wali-wali minahul aulia itu setiap kali jalan dari rumahnya menuju masjid, menuju pasar, menuju manapun, kalau terlintas dalam penglihatannya buruk dia langsung istighfar ketakutan. Jadi misalnya lagi jalan terus ngelihat seseorang, terus di sini di hatinya terlintas, wih orang itu jelek misalnya, itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya ada satu hikmah ketika Nabi Musa alaihissalam itu beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini makomnya kalimuah, bisa berbicara dengan Allah. Ditanya, ya Musa, carilah orang terburuk di dunia ini atau makhluk terburuk. Kalau tidak kamu temukan orang, carilah makhluk terburuk di dunia ini. Keliling Nabi Musa, melihat ada orang sudah berzina 100 kali. Terus dia bilang, jangan-jangan ini makhluk terburuk. Ketika dia mau jalan, orang itu tiba-tiba sedekah. Oh bukan, ganti lagi, cari lagi. Udah membunuh 100 orang. Ketika dia mau melapor ke Allah, ternyata orang itu beribadah, masih ada tobatnya. Oh bukan. Sampai akhirnya dia melihat seekor anjing, bulutan, bau, nggak cacat, nggak bisa jalan. Jangan-jangan ini. Ketika jalan baru setengah perjalanan, Nabi Musa langsung berubah pikiran. Oh bukan, anjing itu bisa seperti itu bukan maunya dia, tapi memang diciptakan seperti itu atas qada dan qadarnya Allah. Berarti siapa yang paling buruk? Yang paling buruk itu saya. Karena apa? Muter-muter keliling dunia nyari buruknya makhluk lain. Berarti yang buruk sendiri itu saya. Terus lapor naik ke Tursina, ke Bukit Tursina, cerita sama Allah, ya Rob, sesungguhnya makhluk terburuk di dunia ini itu saya. Maka aku mohon ampun kepadamu. Maka Allah berfirman, ya Musa, seandainya pikiran sebelumnya kamu teruskan dan laporkan kepadaku, maka aku cabut kenabianmu. Artinya pangkat nabi aja bisa dicabut, apalagi soleh, cuman apalagi di bawahnya misalnya ahli sujud, ahli sholat, bisa dicabut sama Allah. Itu pangkat nabi aja mau dicabut kalau masih menilai ada orang lebih buruk daripada dirinya. Itu diantaranya itu. Maka ketika kolbunya sudah dibersihkan, tidak ada dia melihat keburukan lain kecuali dirinya. Nah, untuk melihat keburukan dirinya itulah justru tanda dia mulai berbersih. Dalam kitab At-Tajaliyat itu, dalam syarah itu dijelaskan diantaranya apa? Orang yang dia bersih, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu beli mukena baru, atau bapak-bapak beli pakaian putih baru, mau lebaran Idul Fitri gitu kan, wah mau sholat Id, malamnya kena tinta atau kena kotoran setetes saja, tes, waduh kotor ini, langsung dicuci, dibersihkan, masih ada bersihkan lagi. Tapi kalau kita lihat ada orang misalnya di bengkel, robot semua, ada olinya, ada komplit, terus ada tempat kotor gitu, awas Pak itu kotor Pak, oh enggak, bersih. Maka itu diantaranya apa? Orang yang merasa kotor sebetulnya dia bersih, sehingga apa? Satu tetes dosa pun dianggap sangat luar biasa. Tapi orang yang kotornya benar-benar kotor, dia merasa suci, merasa bersih. Jadi wah bersih nggak apa-apa. Maka kalau kita di dalam hati kita, wah aku ini sholatnya udah bagus, saya itu poso yo Senin Kemis gak pernah pedot, saya itu wiridnya bagus, itu tanda bahwa dirimu sangat kotor sekali di dalam kolbunya. Nah, kalau di dalam kolbunya itu bersih, justru dia merasa kotor terus. Makanya ada satu riwayat ketika Sayyidina Utsman bin Affan ditanya, ya Utsman, aku melihat sholatmu itu luar biasa, ngajimu, wiridmu luar biasa, sedekahmu luar biasa, padahal kan engkau masuk 10 sahabat yang dijamin masuk
surga. Kenapa kok wiridnya masih kuat? Terus sholat kan nggak kamu santai-santai aja kan 10 sahabat dijamin sudah jaminan. Kita nggak ada jaminan. Sayyidina Utsman sudah jelas. Rasulullah yang jamin bahwa beliau 10 sahabat dijamin masuk surga. Apa jawaban Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an? Jawaban beliau, kan saya dijaminnya masuk surga. Kalau nanti dikubur saya disiksa kubur gimana? Kan nggak ada jaminan lah, saya minimal harus berharap saya tidak kena siksa kubur. Jadi dicari celahnya dirinya. Ini orang yang justru malah sudah bersih. Nah, kalau orang yang belum bersih mah senang saja kita ahli surga kok, biasa ngaji, biasa sholat subuh berjamaah, biasa. Lah itu justru malah masih kotor, itu bahaya kalau sampai ada di dalam hatinya kepikiran hal-hal tersebut. Nanti melihat orang misalnya di jalan, orang malam-malam ini malahan dugem, malah apa ahli maksiat. Coba kayak saya nih, keluar rumah malah ke masjid, ya kan? Gelar sajadah. Ya itu justru yang kadang kotor seperti itu. Karena ada satu riwayat, itu Hawariyin lagi arak-arakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Terus kepapasan orang yang ahli maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah amal soleh. Dia melihat arak-arakannya Hawariyin dengan Nabi Isa, dia celetuk di dalam hatinya. Ini celetuknya di hati. Ya Rabb, seandainya engkau takdirkan aku seperti mereka, aku ini dosanya banyak, nggak pernah ibadah, kok melihat mereka bersih-bersih, baik-baik. Sedangkan si Hawariyin itu ketika lewat kepapasan sama itu ngomong, orang nggak pernah mau ibadah, nggak pernah mau sholat, nanti di akhirat gimana itu? Itu langsung Jibril mendatangi Nabi Isa. Ya Isa, tahukah kamu ada dua kejadian, dua perihal tentang amal dalam satu kejadian? Dijawab, apa itu ya Jibril? Barusan Allah membuat amalan yang banyak punya para hawariyin, ada beberapa hawariyinmu itu menjadi 0, muridmu jadi 0, dan satunya lagi membuat dosa-dosa ahli maksiat jadi 0. Kenapa? Karena si ahli maksiat itu kagum dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang ahli ibadah, sedangkan hawariyin terbesit di dalam hatinya, dia mencaci maki orang yang tidak ibadah. Nah, itu sebagai cerminan bahwasanya kotoran batin itu sangat mengerikan, membuat amalan yang bertahun-tahun bisa jadi hangus. Sedangkan yang tadi dosanya banyak gara-gara cuma ya Allah, kok saya tidak ditakdirkan begitu, ya saya itu pengen tobat sebetulnya di dalam hatiku. Itu gitu langsung diampuni sama Allah ketika papasan. Nah, ini sebagai renungan buat kita bahwa mungkin kita ini di sini jamaah mungkin kalau di Jabdul Mani kayak lolos, nggak melacur, nggak. Apalagi minum khamr apa meneh, perlu gak pernah, apalagi minum. Terus apalagi ninggal sholat, nggak mungkin, barusan sholat subuh kan gitu. Tapi mungkin di dalam hati kita ada sedikit kotoran-kotoran itu, sedikit banyaknya. Pas lagi kita beramal soleh, pas lagi kita ngaji, pas lagi misalnya bacaannya bagus nih, panjang pendeknya bagus, terus nyeletuk, iya nih saya sih berlatih nih 3 tahun ngaji terus. Nah, itu waspadalah dengan hal-hal yang tidak menuju lillahi ta'ala, yang tidak menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti hisab itu per detik, seperti ini, seperti nafas ini misalnya detik. Sholat misalnya, tapi sholatnya itu ada Allah enggak? Kalau sholatnya karena pengen dinilai ahli ibadah, langsung nanti lembarannya disobek itu taruh di kiri, jadi catatannya langsung kiri yang beraksi. Tapi kalau di dalam hatinya ada Allah, catatannya nanti di kanan. Lah ini nanti yang di yaumul hisab. Jadi standarnya bukan hanya perbuatan baik, tapi perbuatan baik yang dia ikhlas. Maka kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya celakalah orang yang tidak muslim atau tidak Islam. Maka semuanya akan celaka. Maka setelah itu apa? Sesungguhnya masih celaka lagi, wailul huwa. Celakalah dia yang apa? Yang Islam tapi tidak ibadah, tidak sholat. Atau tidak beramal soleh. Terus lagi tanya lagi, celakalah huwa. Celakalah siapa lagi? Orang yang ibadah, yang merugi.
Kenapa? Orang yang merugi ibadah tetapi orang yang tidak berilmu pertama. Orang yang tidak Islam, terus orang yang tidak berilmu. Yang berilmu tetapi tidak beramal. Jadi sudah berilmu, sudah ngaji, sudah punya ilmunya, sholatnya, tapi tidak diamalkan. Celakalah dia. Nah, terus akhirnya apa? Sudah beramal, masih celaka lagi. Celakalah dia. Celakanya kenapa ya? Ya Syekh, yang dia tidak ikhlas. Nah, maka merugilah ia. Maka kita ketika beribadah harus memenuhi 3 sudut pandang. Bidzahir syariat, secara syariat ya, secara hukumnya, secara fikihnya, benernya, tata cara wudunya, apa bedanya nanti membasah gitu harus tahu. Setelah itu syariatnya benar, rukunnya benar, tata caranya benar, jagalah hatinya untuk terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ada pertanyaan dulu enggak? Atau kita mau suruhnya jam 6. Nah, tinggal 12 menit. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada saya lanjutkan makalah berikutnya. Makanya sampai tidur. Maksudnya ya indah banget sih. Ya dengerin. Tapi kan itu tadi dinamikanya itu kalau ya benar juga sih, kadang orang uji dengan kesempitan, dengan kesusahan itu biasanya lebih gampang ya. Justru kadang-kadang orang dikasih ke lapangan, kemudahan gitu ya. Itu kadang-kadang kan susah ya. Ya ngeri juga sih sebenarnya ketika antum menyampaikan nanti hisabnya itu per lembaran waktu ya, kalau lembaran detiknya. Detiknya ada Allah atau tidak ada Allah ya. Dihitung per detik. Saya sebenarnya tahadus binikmah ya. Ada satu jamaah itu yang mudah-mudahan ya. Beliau itu husnul khotimah lah. Karakternya ini hampir mirip. Hampir mirip. Diskusi saya waktu sama beliau itu begini kata dia, udah deh Pak katanya. Ini dibalikin lagi ke Allah lagi gitu. Saya bilang, Set, kalau gue emang kayak begini gitu. Tapi kan saya lihat karakter beliau itu luar biasa gitu. Pada titik meninggal itu ya Allah ambil dengan caranya yang sangat sederhana gitu. Nggak ngerepotin orang, nggak ini gitu. Saya kemarin, ya karena saya masih muda ya, bisa kagak nih gue ya gitu. Nah karena titiknya tadi kalau di masjid mungkin ya ketemu orang soleh, lingkungannya ngomongin semuanya ya. Walaupun kadang-kadang juga ada kita gibah di masjid kan begitu kan ya, ngobrol-ngobrol, larinya sudah lo. Nah kan begitu juga ada ya. Tapi kan insya Allah kan kita ada ya, karena situasi. Titiknya adalah ya ketika kita keluar dari masjid gitu. Ya kata antum tadi, ketemu yang masih sepi dari pedagang lebih gampang. Tapi coba kalau udah rame. Nah ini kan kadang-kadang lost nih, kalau bahasanya lost. Walaupun kajian ini kan membuat kita semacam ada rambu ya Gus ya. Ada rambu, oh idealnya seperti ini loh. Yang mudah-mudahan Gusti Allah ngampunin kita gitu. Ini kalau bahasa namanya mudah-mudahan Allah ngampun gua dah kalau gua nggak bisa istiqomah atau apa. Ya bagaimana ya? Ya saya cuman khawatir aja nih, kita saya pribadi gitu nggak bisa. Kalau Agim sampai bikin lagu ya, ya kan? Agim tuh sampai bikin lagu untuk sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya kesini juga gitu loh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Nah ini beliau gitu untuk masyarakat. Ya. Nah titiknya di situ sih sebenarnya ketika ada kajian makalah ini saya cuman kontemplasi gitu loh. Tahapan kita nanti pada titik di mana gitu loh. Karena kan seorang Utsman saja yang sudah dijamin masuk surga, kata-kata dia sederhana. Lah gue bahasanya tanpa hisab atau hisab dulu. Lah kalau hisab dulu mampir dulu kan Masya Allah. Alhamdulillah minta lagi gitu kan. Nah, ini yang subhanallah ya, maka beliau sudah sampai ke situ. Mungkin itu sih, ya ini sharing juga atau nanya juga saya nggak ngerti lah. Pokoknya dulunya yang saya lihat asik banget tuh dengerinnya gitu loh, tahapannya gitu. Ketika saya bicara keluar dari masjid Villa Inti,
bagaimana ini gitu loh kan. Pastilah nggak ada jaminan gitu, nggak ada jaminan. Gitu sih Gus. Terima kasih. Iya. Jadi itu fungsinya kenapa kita itu disuruh mengulangi Al-Fatihah itu minimal 17 kali. Ketemu kalimat ihdina shiratal mustaqim. Jadi sebaik-baiknya, seideal-idealnya pun kita tetap minta petunjuk Allah, tidak merasa ana shiratal mustaqim. Akulah jalan lurus itu tanda-tanda malah sesat itu. Maka selalu meminta ihdina shiratal mustaqim. Mungkin dalam perspektif fikihnya, makhrajul hurufnya, wudunya baik, tapi ternyata mungkin di kolbunya ada yang ihdinas shiratal mustaqim, butuh diluruskan. Maka kata taubat itu dari kata tabah, artinya kembali. Maka track Allah itu syariatnya sudah punya track. Kadang kita itu ibarat keluar ini garisnya gitu, keluar sedikit itu, nanti balik lagi, keluar sedikit balik lagi. Ya alhamdulillah sebaik-baiknya orang itu adalah yang kembali. Ya, tahu kan? Al insanu khata' wa nasiya. Tempatnya khata' itu lupa, apa salah. Nasia itu lupa. Jadi Gusti Allah itu sudah tahu, sudah ya karena yang bikin Allah sudah tahu kamu itu tempatnya ya lupa, ya salah. Tapi sebaik-baiknya itu adalah orang yang bertobat. Jadi artinya ketika kita salah, ya bertobat. Salah lagi, bertobat lagi. Enggak masalah. Tapi sebaik-baiknya itu masih walaupun salah masih ada tobatnya. Salah ada tobatnya. Maka perbedaan antara Adam yang salah dengan iblis yang salah di situ. Ketika Adam itu salah diturunkan, dia langsung Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngakoni salah dulu. Karena iblis enggak diturunkan malah neglek. Kamu salah piye? Enggak salah saya. Loh, salahnya gimana? Wong saya itu kalau suruh nyembah Allah saya itu mau. Tapi kalau sujudnya sama Adam saya enggak mau. Kan nggak salah itu tauhid. Itu kalau secara akal itu ya masuk akal. Ibadah itu kan iya karena butuh, iya karena nasta'in. Berarti siapa? Ya sama Allah. Masa saya suruh sujud sama Adam? Secara logika, standar akal itu benar. Makanya iblis itu standarnya di akal. Sedangkan Allah standarnya di qalbu. Maka ketika disebutkan ada segenggam, jika itu baik maka seluruhnya baik. Tapi jika itu buruk maka seluruhnya buruk. Tidak disebut akal tapi qalbu. Maka alatnya akal itu untuk bertafakur. Tafakur itu ujungnya ilmu, hasil akhirnya ilmu. Tapi tidak sampai kepada Allah. Lah yang bisa menyampaikan kepada Allah jika dia menggunakan qalbunya untuk bertadabbur. Maka bedanya tafakur dengan tadabbur di sini. Kalau tadabbur ujungnya wusul sampai kepada Allah, kalau tafakur ujungnya ilmu. Jadi kita ini pengajian sekarang ini namanya masih majelis tafakur, tafakkar. Jadi berakal, dianalisa, oh iya berarti saya harusnya begini. Ini akal. Nah, ketika akalnya mencerna, ilmunya masuk, mulai paham. Ketika paham itu dimasukkan ke hati, sehingga menjadi perbuatan hati dan perbuatan af'alullah, sehingga perbuatan yang zahirnya menjadi hati-hati, nah itu mulai nanti akan terbuka connecting antara qalbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis bunyinya agak-agak serem-serem ini bagi orang para penghafal Quran atau orang yang sedang ngaji apa. Nanti di akhir zaman itu banyak tahfidzul Quran, para penghafal Quran, tetapi tidak melebihi kerongkongan itu. Artinya apa? Kalimatnya atau ayat-ayat Allahnya hanya bisa dilisankan. Makanya tadi kata-kata Bapak itu serem juga itu. Oh enak ya kalau dengerin. Iya begitu dengerin enak. Saya pun serem ini kalau yang ngomong. Kenapa? Kita ini ngomong dengan akal, kalau tidak sampai ke qalbu ini serem. Karena nanti hisabnya itu yang pertama kali masuk neraka itu justru bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang yang seperti Haman Korun itu. Yang pertama kali masuk neraka yang ditendang pertama itu orang-orang yang ceramah kayak gini, Pak. Ini yang serem gitu, Pak. Orang-orang yang ketika dia berbicara tapi kolbunya tidak ikut. Ini yang serem ini. Dan makanya kalau kata Abu Abu Fasir lebih serem lagi. Kamu kadang orang itu nekat kata. Nekat kenapa Abu ya? Itu loh bikin pesantren terus dibuka pendaftaran banyak santri. Lah nekatnya di mana Abu ya? Ya, karena itu kiai tidak bisa masuk surga sebelum santrinya masuk surga semua.
Nah kalau pertanyaannya, kalau santrinya ada 1000, terus satu orang itu hisapnya 500 tahun, dikali 1000 berarti 500.000 tahun. Jadi santrinya sudah nengkreng di dalam, sudah apa? Sudah pada menikmati bidadari macam-macam itu fasilitas surga. Kiainya masih di pintu surga sambil nunggu absensi. Nah ini kan agak-agak nekat. Itu kalau bicara itu serem juga, yang orang-orang yang memang belajar diberikan kealiman itu serem juga. Karena apa? Tanggung jawabnya lebih besar. Makanya kalau dibilang tadi wah asik ya cerita, serem juga Pak sebetulnya Pak. Agak deg-degan juga Pak. Kalau dengar ayatnya, apalagi kalau hadis Rasulullah bunyinya lebih serem lagi. Orang alim itu nanti dibangkitkan jadi 3 golongan. Pertama orang alim yang dia mukanya merah, jadi dibangkitkan mukanya merah. Itu orang alim atau orang alim ulama yang dia menjual ayat-ayat demi kepentingan duniawi. Ini sekarang banyak isunya serem-serem. Ada pesantren cabul, santrinya dicabulin. Jadi dia menjual ayat-ayat demi kepentingan duniawi. Kedua, dibangkitkan ulama itu dengan muka yang hitam. Nauzubillahi min dzalik, ini dua-duanya. Kenapa? Dia dibangkitkan dalam kondisi karena dia dengan ayat-ayat Allah menyesatkan umat-umat. Nah sekarang banyak macam-macam juga. Melintir ayat, ngakunya tasawuf tapi merubah semuanya. Ada itu di internet. Hirob bil alamin ditafsirkan hirob itu berarti perang, makanya orang Islam itu perang. Nggak ada korelasinya. Itu secara kaidah lughawi tidak menguasai, secara kaidah tasawuf tidak menguasai, paling gampang ngeklaimnya wali. Karena kalau mufassirin itu tesnya susah. Kamu harus ahli tafsir beneran. Di tes Ibnu Katsir nggak bisa, bukan mufassir. Terus dibilang misalnya hafid, dites dulu kan, hafal Quran bisa nggak hafal, nggak bisa hafid. Atau misalnya ahli hadis, muhaditsin, dites dulu hadisnya hafal berapa ribu. Kalau enggak berarti bukan muhadisin. Terus ada lagi misalnya qiraah, jadi bacaannya juga harus benar-benar indah. Kalau enggak disebut qiraah. Atau lagi fuqaha, ahli fikih, itu harus dites dia menguasai apa, Fathul Mu'in, perbandingan mazhab atau. Tapi kalau ngaku wali sekarang gampang, nggak ada tesnya soalnya, nggak ada tesnya, tes wali. Makanya muncul itu fenomena ada bisa bicara sama semut, ya, macam-macam ngomongnya wali itu karena itu nggak ada testernya, nggak ada. Lah kalau yang seperti ini tidak punya dasar sanad, tidak punya dasar ilmu, diberikan mimbar, itu yang bahaya. Sekarang akhir zaman, nah itu introspeksi buat bahan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Sudah ini ya? Sudah masuk. Wal muwaffiq min thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.